Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, yang terhormat Bapak Susilo, dosen jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dan selaku inisiator webinar Sains Belalak. Yang kedua ada Ibu Wiwik Dwi Susanti selaku moderator untuk acara webinar pada malam hari ini. Yang terhormat Bariska Putri, alumni dari program Bauhaus Summer School 2019 selaku pemateri webinar pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Mas Yusril selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dan yang terhormat Bapak dan Ibu undangan serta seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini merupakan acara kedua dari rangkaian webinar bergerak yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang diinisiatori oleh Bapak Susilo Juwanggo. Webinar seri kedua ini mengusung tema Studio ala Bauhaus, Anjang Sana ke Negeri Seberang. Berikut akan saya bacakan susuran acara pada malam ini. Yang pertama ada pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Ada pembacaan simpul-simpul belak pertama, greeting dan pembacaan biodata moderator, pembukaan acara, dan pembacaan data presenter, presentasi, elaborasi oleh moderator pada presenter, elaborasi oleh moderator pada audio, pembacaan simpul belak biru, salam perpisahan, dan penutupan. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diminta untuk mengikuti dengan hikmat. Terima kasih. Selanjutnya sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Mas Yusril selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kepada Mas Yusril dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang saya hormati panitia acara dan Bapak Dr. Susilo Kusdawinggo, STMT selaku penggagas Belalak yang seri kedua ini. Serta yang juga saya hormati Mbak Rizka Putri selaku pemateri dan juga Ibu Wiwi Dwi Susanti STMT selaku moderator. Dan tak lupa juga teman-teman arsitektur dan penggiat arsitektur yang juga hadir berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Patut kita bersyukur karena kita masih diberi keleluasaan untuk mengadakan dan menghadiri kegiatan malam ini. Kita di sini dengan adanya wadah untuk menambah pengetahuan kita bersama
dalam dunia arsitektur. Harapannya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga wadah menambah ilmu dan wawasan kita bersama ini akan berlanjut di agenda-agenda berikutnya. Dan tentunya akan menambah wawasan dan ilmu kita bersama. Akhir kata, dari saya mohon maaf jika ada yang salah kata atau kurang berkenan. Mungkin sekian dari saya, Yusri Liza Mahendra, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur FTUB, mewakili teman-teman pengurus HMA. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semangat. Saya kembalikan ke Mbak Sekar. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Yusril. Selanjutnya akan saya sampaikan ringkasan-ringkasan simpul-simpul dari Belalak seri pertama. Belalak seri pertama mengangkat tema mendadak intuitif, satu kisah perjalanan rancang. Yang pertama ada dari pemateri Asti Ainun Nabilah, yaitu menceritakan kisah proses mendesain bersama momen intuitif pada tapak yang berawal dari aktivitas sehari-hari saat pandemi, yang diwujudkan oleh rangsang indrawi dari 4 indera, mata, hidung, kulit, dan telinga, yang selanjutnya dibakukan pada suatu karya puitik berupa lukisan mengingat momen intuitif bukanlah suatu momen yang dapat diulang ataupun diingat kembali. Kemudian karya puitik tersebut diterjemahkan melalui penerjemah unsur warna sehingga diperoleh grafik perbandingan dari masing-masing unsur warna, dan grafik tersebut diidentifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan tema rancangan, program ruang masing, penciptaan suasana ruangan, dan seluruhnya dikombinasi menjadi satu kesatuan rancangan bangunan yang utuh berjudul Adahar Gastronomic Center. Yang kedua ada dari Mbak Resel Sipora dengan judul materi Melihat Pelangi. Perjalanan desain Melihat Pelangi menempatkan interpretasi dan rasa yang memberikan kesadaran dalam perancang agar perancang tidak tenggelam dalam keegoisan perancang. Perjalanan desain yang telah dilakukan membuka suatu permainan yang kaya akan imajinasi dan kreativitas berarsitektur. Masing-masing babak perjalanan desain memberikan pengalaman seru karena memberikan kejutan yang bernyawa pada hasil akhir. Selanjutnya dari simpul yang ketiga disampaikan oleh Mbak Ida Saptarahayu dengan judul Jelajah Senang, mengapa belajar arsitektur itu melelahkan, sering jenuh dan hambar, apa yang saya kejar, dan waktu terasa sangat panjang, saya tak ingin terbuang. Tuhan, saya ingin menjalankan peran darimu dengan hati tenang, ajarkan saya menjelajah dengan senang. Untuk simpul penutup, intuitif menjadi sebuah komponen dalam perjalanan berarsitektur manusia, menjalankan peran utamanya dalam mengembangkan kemampuan intuitifnya, dan setiap manusia memiliki cara dan metode yang berbeda-beda dalam membangun kerangka berpikir tersebut. Manusia itu sendiri yang tahu kapan harus dimulai dan kapan harus diakhiri dengan mengedepankan intuisinya. Selanjutnya akan memasuki acara inti. Acara berikutnya akan dipandu oleh host. Saya berikan kepada host. Silakan Pak Susilo. Baik, terima kasih Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Ibu, Bapak, teman-teman, kolega, dan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan dan perkenalkan, nama saya Susilo Kusdiwango dari Kita Keluarga sebagai penyedia ruangan, penggagas, sekaligus sebagai kurator acara Belalak ini. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, teman-teman kolega dan mahasiswa pada acara diskusi Belalak seri kedua, Studio ala Bauhaus Anjang Sana ke Negeri Seberang. Saat ini mazhab Bauhaus yang kita kenal secara teoretik adalah Art and Technology and Unity. Beberapa dari institusi pendidikan arsitektur negeri kita seringkali terdengar merujuk pada institusi Bauhaus dalam mengolah metode studio desain arsitektur. Namun, apakah institusi tersebut benar-benar merujuk atau sekedar latah? Bagaimana studi ala Bauhaus itu diselenggarakan? Ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan bisa diskusikan dan dengar bersama-sama di dalam paparan nanti, yaitu adalah intangible phenomena, inner courtyard program, shifting stories, mass and space project, urban design project, termasuk mendiskusikan tentang desain prinsipal bagi Bauhaus. Yang selama ini kita tahu bahwa kita selama ini merujuk kepada prinsipal desainnya dari Franz de Kachin. Namun pada malam hari ini kita akan melihat, mendengarkan sebenarnya prinsipal desain dari Bauhaus itu seperti apa. Ini yang menarik. Karena selama ini kita hanya merujuk kepada Franz de Kachin. Mungkin dari situ kita akan membuka wawasan kita. Kali ini kita akan berbagi kisah pengalaman studio ala Bauhaus dari dua alumni Bauhaus Summer School, yaitu Rizka Putri dari Indonesia sebagai pemateri dan
Harusnya ada satu Dinora Guterres dari Meksiko, namun karena perbedaan waktu yang sangat besar, mohon maaf tidak bisa hadir dan nanti akan kami hadirkan melalui video testimoni yang sudah direkam sebelumnya. Acara ini dikemas dalam bentuk diskusi terbumbun, lalu kemudian akan dipandu oleh Ibu Wiwi Dwi Susanti STMT. Diskusi akan berjalan ringan, namun tetap akan membelalakkan mata pengetahuan wawasan kita. Sebelum acara berlangsung, saya mungkin akan bacakan biodata dari moderator. Beliau adalah Ibu Wiwi Dwi Susanti STMT, Arema, lahir di Malang, kemudian saat ini beliau berada di Institusi Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jawa Timur. Pendidikan sarjana 1, lulus Universitas Brawijaya, arsitektur tahun 2008, lalu kemudian menempuh pendidikan magister di Bandung, ITB, dan lulus pada tahun 2010. Banyak kegiatan yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir, dari mulai penelitian sampai dengan pengabdian masyarakat, termasuk sudah menghasilkan buku. Antara lain adalah konsep dan rancang ruang terbuka, penerbit Mitra Sumber Rezeki Surabaya pada tahun 2019, dan konsep perancangan arsitektur ekowisata di Air Tawar tahun 2020. Tidak perlu berpanjang-panjang lagi, Ibu Bapak, teman-teman, kolega, mahasiswa, sambutlah moderator kita, Ibu Wiwi Dwi Susanti. Kepada Ibu Wiwi, saya persilahkan. Nah, terima kasih Pak Susilo atas pembacaan CV dan juga perkenalan saya kepada peserta webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu sampai dengan kegiatan diskusi ini berakhir. Adapun judul pada belalak seri 2 ini yaitu Studio ala Bauhaus, Anjang Sana ke Negeri Seberang. Sebelum masuk ke sesi utama, saya akan membacakan CV dari narasumber. Di sini nantinya ada Mbak Rizka Putri, kemudian dan juga kita akan menyaksikan testimoni dari Dinora Guterres. Oke, yang pertama saya akan membacakan CV dari Mbak Rizka Putri. Mbak Rizka Putri ini alumni Universitas Brawijaya, kemudian hobinya ilustrasi dan desain. Pengalaman selama perkuliahan menjadi anggota HIMA, Departemen Internal, kemudian tahun 2016 sampai dengan 2018 menjadi asisten mahasiswa DA4 dan DA5 tahun 2018 sampai 2019, aktif sebagai anggota komunitas nongkrong bareng arsitektur tahun 2018 sampai 2019, kemudian pengalaman bekerja di 2 titik arsitektur, internship, kemudian pekerjaan saat ini di UI UX Designer, IT Konsultan Vineos, Ilustrator Parenting is Easy, Creative Designer, Root Learning Center, kemudian Freelance Architect and Interior Design. Selanjutnya, CV singkat dari Dinora Guterres, hobinya dia skating dan desain, lulus di Universidad de Monterrey, Meksiko tahun 2018, dan pekerjaan saat ini sebagai interior designer di salah satu arsitektur di Monterrey, Meksiko. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan Mbak Rizky untuk menyampaikan materi dan juga nanti mungkin diselingi beberapa testimoni dari Dinora Guterres. Oke, dipersilakan Mbak Rizka Putri. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Wiwi selaku moderator, juga Pak Susilo sebagai penyelenggara dan teman-teman audiens yang sudah berkumpul pada hari ini. Terima kasih. Perkenalkan saya Rizka Putri, alumni Arsitektur UB angkatan 2015. Pada malam kesempatan ini saya akan sharing, sebenarnya bukan presentasi ya, sharing pengalaman saya menjadi peserta Bauhaus Summer School 2019 di Weimar Universitas Jerman. Sebenarnya ada teman saya satu lagi, Dinora, tapi karena seperti yang Pak Susilo bilang, waktunya berbeda sekali dan ada masalah koneksi, jadi dia izin untuk tidak hadir. Tapi kita mudah-mudahan bisa pesannya tersampaikan ya. Oke, sebelum berlama-lama, saya mulai aja. Untuk teman-teman, ini adalah beberapa hal yang akan saya sampaikan. Semoga waktunya mencukupi ya. Kayak gitu, karena cukup banyak juga yang ingin saya sampaikan, tapi akan saya persingkat. Untuk teman-teman yang mungkin masih berada di
tahun pertama atau yang mungkin udah lupa, saya ingin menyegarkan kembali ngatatnya tentang Bauhaus arsitektur itu apa sih, kayak gitu. Udah disampaikan juga oleh Pak Susilo, kalau Bauhaus itu adalah sebuah gerakan yang apa ya, sebuah teori desain yang baru gitu, yang berasal dari sekolah Jerman yang sangat berpengaruh, yang didirikan oleh Walter Gropius pada awal abad 20, lebih tepatnya tahun 1919. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk membangun kembali peradaban ya, society yang terdampak oleh Perang Dunia Pertama. Itu aja sih sebenarnya singkatnya. Dia menggunakan kesenian, crafting, desain, arsitek, dan teknologi untuk mempromosikan konsep rasional, functional design, yang seperti saat ini kita ketahui form follow function, dan ethos less is more. Pada akhirnya, sekarang Bauhaus sudah berkembang menjadi international design karena Gropius dan kawan-kawannya mempromosikan itu ke US, dan pada akhirnya menjadi cikal bakal style modern untuk tahun 1950 dan 1960. Seperti apa sih bentuknya? Ya seperti ini ya, putih gitu, simple asimetris tapi juga terlihat seimbang. Ini adalah karakter yang paling menonjol dari Bauhaus sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, fokus ke rasio, fungsi, asimetris, penggunaan steel, glass, konkrit, dan material modern yang lain, atap datar, curtain walls, dan fasad yang halus. Nah, ini yang paling membuat teman-teman mahasiswa kepo kali ya. Kenapa sih pada akhirnya saya join Bauhaus Summer School 2019 kayak gitu. Awalnya sih karena skripsi ya gitu. Karena saya tahu ini 2019 awal saya lagi kerjain skripsi, terus tiba-tiba jenuh. Masa sih 1 semester ngerjain skripsi aja? Kayaknya takutnya motivasinya hilang gitu, dan ketika motivasinya hilang nggak selesai pada tepat waktu. Alasan yang kerennya sih karena saya pernah baca buku Arsitek Muda Indonesia, di situ menjelaskan kalau misalnya perjalanan akademis dan spiritual itu penting untuk membuka wawasan kayak gitu. Jadi saya pengen kalau misalnya setelah lulus saya punya pengalaman itu, saya punya pengalaman untuk datang ke bangunan-bangunan Eropa, merasakan sendiri ruangnya dan lain sebagainya. Terus saya curhat ke kakak sepupu saya yang sudah menjalani summer course kebetulan Jerman juga, tapi dia mengambil program kimia lanjut kayak gitu. Dia bilang kenapa nggak short course aja daripada jalan-jalan, kan lebih berfaedah gitu ya, jalan-jalan sekalian belajar. Terus saya pikir oh ya udah boleh juga, kenapa enggak gitu. Akhirnya saya searching. Nah ini tips juga nih untuk teman-teman mahasiswa ya, untuk menemukan program yang sesuai kapasitas kalian gitu. Saya sebenarnya awalnya Google aja gitu di Summer School 2019. Banyak hasil penelusuran yang membantu saya sebenarnya, tapi yang menurut saya paling komplit yaitu di academiccourses.com ini. Dulu 2019 interface-nya nggak kayak gini, tapi di sini ada budgetnya juga. Jadi kita bisa compare budget dari program satu ke program lainnya. Pas itu Bauhaus listnya paling pertama dan menurut saya paling worth it lah. Selain murah, worth it juga. Kayak gitu, saya klik dan saya langsung dilanjutkan ke website uni/weimar.d. Di situ saya tahu kalau misalnya kalau mau apply saya harus menyiapkan CV, porto, sertifikat bahasa, dan motivation letter. Jadi sebenarnya nggak begitu sulit. Itu adalah ini contekan portofolio saya yang saya kirim. Dari Bauhaus sendiri mintanya 3 project aja. Ya udah akhirnya saya pilih Bandara, Education Center, sama instalasi sayembara yang dibantu juga oleh Pak Susilo. Sebenarnya nyusun-nyusunnya juga dibantu sama Pak Susilo. Dan alhamdulillah keterima. Saya masih ingat banget keterima itu tanggal 15 Mei, bertepatan sama tanggal semhas saya. Jadi pas itu saya alhamdulillah lulus sih, tapi revisinya banyak. Jadi pulang-pulang kosan sedih, aduh revisinya banyak, gimana ya, lulus nggak, misalnya tepat waktu nggak ya, terus pulang-pulang kosan, keterima Bauhaus, wah ini jadi motivasi nih. Kalau nggak lulus, nggak berangkat dong, kayak gitu. Jadi ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman ya, kayak gitu.
cari motivasi untuk menyelesaikan skripsi kalian. Ya, saya berangkat dari Indonesia, tapi juga banyak juga yang berangkat dari berbagai negara ke Bauhaus Universität Weimar, karena memang Bauhaus Summer School ini programnya untuk mahasiswa internasional. Di mana sih tempatnya? Di kota kecil di Weimar, di provinsi Thuringia di Jerman. Dan disitulah kehidupan studio saya dimulai. Ada 2 aktivitas yang paling harus yang dikasih tahu dari awal gitu sama pihak universitas, yaitu ada ospek sama jam belajarnya. Jam belajarnya itu dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5. Itu setiap harinya selalu ada materi yang baru untuk dipelajarin gitu. Dan harus selesai kayak gitu. Jadi misalnya kayak hari Senin kita belajar open plan. Ya udah materi, bikin modeling sekalian gambarnya, presentasi, diskusi, udah nggak boleh ada open plan lagi untuk hari Selasa karena itu udah ada jadwalnya untuk courtyard dan sebagainya. Jadi nggak boleh nggak boleh telat lah kayak gitu. Hari Selasa itu courtyard, shifting stories, mass and space. Mass and space itu ada 2 hari karena emang banyak yang perlu dipelajarin. Hari Senin dan hari Selasa itu urban design, lagi-lagi 2 hari karena emang banyak banget yang perlu kita pelajari. Nah, untuk final testnya nih tugas akhirnya cuma 2 hari. Cuma 2 hari disuruh ngerjainnya. Karena hari Jumatnya itu hari terakhir kita presentasi sama exhibition, yang mana pameran sama kayak UB gitu. Kita memamerkan karya kita yang akan dilihat sama mahasiswa-mahasiswa program lain. Kayak gitu, jadi emang padat banget. Ini hari pertama kita foto bareng sama teman-teman program arsitektur. Ini ada 20 orang dari, ini di Nora ini Nora. Sisanya dari banyak negara lah. Ini ada dosen saya namanya Mary Ulber. Nah, Mary Ulber ini dia itu cara mengajarnya dia tuh cara mengajarnya sangat cepat. Jadi pertama kali yang dia mulai adalah dia memberitahu dulu teori pakem dari konsep itu, kemudian sisanya kita kupas tuntas proyek terbangun dari arsitek-arsitek besar. Kayak gitu. Kita meninggalkan teori, jadi langsung ke bangunan-bangunan yang emang udah ada, kayak gitu. Mungkin ada video yang ingin diputarkan oleh pihak panitia, karena di Nora juga punya testimoni tentang dosen kita Mary Ulber ini. What do you think about our lecturer? Ini kita lagi ngobrol-ngobrol sih tentang kita kayak gimana sih gitu. Well, karena kepo juga ya, dia menurut dia kayak gimana. He teaches very well. I learn a lot. You know, I'll also use things again. They were like, I really knew the lesson. You know, it's like the composition and the space math thing, but she really opened me the eyes to see more beyond the math thing and the space thing. It was that composition of the math and space that made this big space, like these little things that get all together that make you the composition, not only that mass and space. And also, like I try new forms because, you know, I was like this word thing all the way, and they opened me up to these new ideas, to these details that I didn't knew. Well, I knew, but I don't try it a lot, so I was not again out of my comfort zone. So they break my bones to get out the comfort zone. So agree. Like I learned a lot. Yeah, like she told us about different ways to make a mask and how to design in order. That's the valuable lesson I learned from Mary, right? Yeah, her name. See, Mary. And lupa nama dosennya siapa. Udah lama banget. Stop and visualize the thing, because you know it was all like automatic, and I designed in automatic, but she stopped me like, look at it, look at the environment, look what is around you, so you can give architect to that place, not your only pleasure.
modeling. That's it. That was amazing. That's Very amazing. cool. That's amazing. The exhibition we did in our last day, it was like a achievement for me. Yeah, we slept very late. You remember, like 4 a.m. Oh, And the yeah. exposition was at 9 a.m. So we didn't get any sleep at all, but I enjoy it. Yeah. And I really enjoyed it. actually, like, we went to the printing building. Do you remember? Yes. Yeah, In library, right? Yeah, the library. We went there like we are the first person who get there. Yeah, and also the final story was insane. I really love it, and these amazing food, these drinks, totally delicious. It was very cool. Very cool. Very cool. What amazed me, like, they have so much facility that my university didn't have. Like the printing the A0 paper, that's so big, right? It's really hard to find in Yeah, Indonesia. the plotter, yeah. The plotter, like the cutter. Yeah. Also the material, like, it's beyond me. Like, oh my god, you have this kind of material, Yeah. and also the We printed free, right? Sorry? We printed free, right? Yeah. I don't remember paying anything for the print. Wow, yeah, they have some facilities in that university. Yeah. Absolutely. It's really worth it, right? Oke, ya kira-kira itu sih testimoni. Kita ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya sama Dinora karena berhubung Dinora nggak bisa join sama kita. Ya kira-kira seperti itu Mary Ulber, dosen kita itu kayak ingetin kita lagi sebenarnya kita itu jangan egois sebagai arsitek. Kita harus merasakan dulu lingkungannya sebelum memberikan arsitektur itu sendiri ke sebuah area. Apa sih sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh area itu. Jadi jangan hanya merealisasikan modeling kalian nanti, tapi juga kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk mempertahankan suasana yang udah ada di tempat itu. Oke, ini pelajaran pertama, Open Plan Principle. Tujuan untuk mempelajari ini adalah untuk membuat entrance yang menarik. Dari teori yang diajarkan oleh dosen saya itu, Open Plan itu adalah sebuah istilah yang digunakan dalam ranah arsitek untuk menggambarkan sebuah konsep yang meminimalisir ruang tertutup. Jadi kalau bisa se-fleksibel mungkin. Nah, ini adalah jam belajar kita, jam 9 sampai jam 10 itu pemberian materi dari dosen. Nah, dari jam 10 sampai jam 3 sore itu tugas untuk membuat modeling dan drawing. Jam 3 sore harus selesai, karena jam 3 sampai jam 5 sore itu harus presentasi dan diskusi. Kalau misalnya nggak selesai, ya gimana ya? Nggak ada pilihan lain untuk nggak selesai sih, harus selesai gitu. Kalau misalnya nggak selesai, ya presentasi apa adanya. Malah kalau misalnya nggak presentasi, malah jadi nggak bagus gitu. Nggak ada hukuman sebenarnya, tapi lebih kepada nggak diperhatiin aja, hukuman sosial. Di Open Plan ini, setelah kita dijelaskan tentang teori pakemnya, kita menganalisa Open Plan di bangunan terkenal gitu. Ya, kalau kali ini kita menganalisa Villa Savoy oleh Le Corbusier. Nah, ini menarik banget karena ini benar-benar representasi yang bagus dari Open Plan, yaitu di mana dinding itu nggak bersatu sama bangunan itu. Jadi itu sebuah entity sendiri, dan lantai itu didukung oleh kolom. Sehingga dinding ini kita bebas untuk mendesain apapun karena nggak bersatu sama lantai itu. Kalau misalnya dilihat, nah ini long horizontal window itu menjadi karakter karena memang ya itu memungkinkan kita untuk membuat dinding jendela yang panjang sepanjang dinding itu karena kita nggak usah terbentur sama kolom. Lalu apa yang membuat Open Plan unik dari open concept lainnya? Kita menganalisa ini karya dari Mies van der Rohe, Brick House. Ini bisa dilihat kan seperti yang tadi saya bilang, dinding itu terlepas dari bangunan itu sendiri. Sehingga dinding itu terlihat bersatu dengan landscape dari bangunan itu. Jadi user yang datang itu mendapatkan experience yang unik, seperti di luar tapi ternyata dia di dalam gitu, atau dia seperti di dalam tapi ternyata dia di luar gitu. Itulah yang membuat Open Plan ini bisa dipakai ketika kita ingin
mendesain entrance yang unik. Nah, ini tugasnya kita membuat denah ya, 3D modeling denah itu dari PVC board. Nah, ini pasti udah terkenal banget ya PVC board. Saya masih ingat teman saya jualan PVC board 20x20. Maksudnya ini familiar banget bagi saya. Karena PVC itu fleksibel dan lembut, bersih juga, dan gampang direvisi. Nah, kenapa gampang direvisi? Karena kita nggak ngelempet itu. Kita menyatukan, misalnya kayak menyatukan bagian PVC satu dengan yang lain itu pakai paku kecil. Jadi kalau misalnya ketika kita presentasi dan ngerevisi, misalnya kayak dosennya kayak, ini kayaknya kurang bagus nih dindingnya, jangan kayak gini, ya udah tinggal pakunya tinggal dicabut, diubah, ditusuk lagi gitu. Jadi gampang banget, jangan dilem kalau mau presentasi ya. Nanti kan kalau mau diubah-ubah gampang. Nah, ini saya disuruh buat modelingnya dulu, kemudian gambarnya. Nah, ini menjadi culture shock juga nih buat saya. Karena hari pertama saya sangat penuh kehati-hatian gitu. Jadi saya nggak mau mulai modeling, saya mau sketsa dulu nih alternatif 1, alternatif 2 ya kan gitu. Biar saya pas modeling langsung set bagus gitu. Terus ternyata ketahuan sama dosen saya yang lagi jalan-jalan sekitaran bangku saya gitu. Dia nanya, "Kamu kok kenapa nge-sketsa dulu sih?" Terus saya bilang, ya biar supaya nggak salah aja gitu pas bikin modelingnya, pas bikin maketnya. Terus dia bilang, lah kan kalau salah di maketnya bisa dicabut lagi, maksudnya bisa diganti lagi. Kamu kalau misalnya sketsa, kamu nggak akan merasakan 3D-nya langsung. Kamu nggak akan tahu ketika dinding itu lebih tinggi itu sebenarnya bagus loh, dindingnya lebih pendek ternyata bisa memasukkan cahaya dan sebagainya loh. Kayak gitu. Kenapa sketsa dulu sih? Sebenarnya ini bahasa halusnya ya saya ngomongin, tapi kenyataannya itu kayak seperti saya diomelin gitu sih sama dosennya. Jadi itu saya kaget, oh ternyata modeling dulu. Dan dia juga kaget, kenapa nih anak sketsa dulu ya, kayak gitu. Jadi ini kejadian yang sangat lucu dan unik juga sih buat saya, karena benar juga gitu. Kita sebenarnya perlu merasakan 3D. Jadi sekarang dari hari pertama sampai terakhir, saya selalu buat modeling baru ngegambar. Beda sama seperti yang kita pelajari ya di universitas. Ini adalah hasil dari modeling saya. Ini secara singkatnya aja, sebenarnya ini udah direvisi ya. Saya mau menggunakan dinding-dinding ini untuk mensupport dari atap, sehingga bisa ada natural light juga. Kayak gitu. Awalnya ini dinding semua sebenarnya, tapi kata biar supaya entrance-nya satu aja. Entrance satu aja biar nggak bingung. Tapi kata guru saya juga bilang, sebenarnya punya entrance lebih dari satu itu nggak masalah. Yang hari kedua, inner courtyard. Learning object-nya adalah untuk membuat bangunan lebih berat, lebih luas. Jika memang bangunan itu ada di site yang minim. Seperti Bauhaus New Museum ini. Ini sebenarnya luasannya nggak luas, tapi saya nggak cantumin di presentasi. Saya juga lupa sebenarnya ukurannya berapa. Kita visit langsung ke Bauhaus New Museum untuk belajar courtyard. Karena menurut Bauhaus sendiri, Bauhaus New Museum ini yang paling representatif untuk inner courtyard dan dekat juga dari universitas. Selain untuk membuat bangunan lebih besar, secara nggak langsung kita udah mengorganisasi sirkulasi itu secara natural. Jadi kita visit dulu Bauhaus, terus kita pulang ke universitas pas jam makan siang. Nah, jam 1 sampai jam 3 sore tetap ada tugas. Jangan kira kita pergi jalan-jalan nggak ada tugas. Jam 3 sampai jam 5 tetap presentasi. Terus kita di situ analisa courtyard di Bauhaus New Museum. Ternyata courtyard itu bisa dijadikan entrance juga. Dan selain itu, ya benar, bisa membuat bangunan lebih luas dan bisa memungkinkan skylight juga. Tapi kita juga berpikir sebenarnya courtyard itu juga penting untuk bangunan yang berada di site lebih luas. Karena lebih gede bangunannya, lebih banyak hal yang harus dilihat. Dan courtyard itu membantu banget untuk memperluas pandangan kita. Ini tugasnya ketika visiting, tugasnya ada 2, pas kita visiting sama pas di kelas. Pas visiting kita disuruh buat
potongan Bauhaus. Nah, kalau misalnya udah selesai, ini kita jejerin di lantai. Dijajarin di lantai, ini mana nih potongan yang benar. Karena sebenarnya kita nggak tahu kan potongan yang benar kayak gimana. Kita harus menyusuri setiap lantai, kayak gitu. Ini potongan saya ternyata salah. Tapi ada ya banyak juga yang salah. Saya nggak mau membela diri saya. Tapi emang susah sih. Kalau misalnya kita visit langsung, buat section langsung, maksudnya buat potongan langsung di situ ternyata susah. Tapi itu penting juga untuk mengasah rasa kita ketika visiting. Kayak gitu. Ini pas di kelas, kita buat bangunan bercourtyard menggunakan tanah liat. Kenapa tanah liat? Karena ya gampang juga dibentuk sama direvisi, kayak gitu. Dan kayaknya langsung terbentuk masanya dibandingkan pas kita buat PVC board. Jadi tanah liat ini bagus banget untuk membuat modeling courtyard. Seperti biasa, bikin modelingnya dulu, baru gambar. Lesson ketiga itu shifting stories. Learning object-nya adalah untuk memasukkan cahaya natural ke setiap lantai. Ini kita nggak kunjungan kemana-mana, jadi kita materi di awal, tugas, dan presentasi jam 3 sampai jam 5 sore. Di sini kita menganalisa karya dari Kazuyo Sejima, makanya saya salah tulis. Itu New Museum of Contemporary Art di New York. Kenapa? Karena ini bagus banget representasi yang bagus untuk shifting stories. Karena ketika dia menggunakan shifting stories, dia bisa memix antara natural light sama cahaya buatan sehingga lebih optimal aja dan efisien dalam pencahayaan. Kayak gitu. Jangan dan ini bisa, dan shifting stories itu nggak mesti sama tingginya. Ketika tingginya beda atau dimensinya beda, itu bisa menciptakan experience yang unik tersendiri untuk user. Jadi itu unik banget shifting stories itu ketika kalian menggunakannya sebagai konsep untuk museum kalian atau karya-karya lain. Ini tugas untuk shifting stories. Kita menggunakan apa ini ya? Kayak styrofoam tapi yang padat. Kalau dicari di Tokopedia itu namanya modeling foam box. Itu gampang untuk dibuat massa dan bisa direvisi juga. Balik lagi kita menggunakan paku kecil gitu. Jadi kalau misalnya salah, ya tinggal dicabut. Misalnya udah selesai, kalau misalnya menurut dosennya kayak ini kayaknya nggak bagus deh kayak gini, coba misalnya kayak dicabut semuanya terus kita cuma bisa ngeliatin. Ya udahlah kayak gitu. Di situ ada mesin pemotongnya. Mesin pemotongnya banyak banget, tapi untuk satu mesin pemotong tuh bisa dipakai bergantian untuk 3 mahasiswa. Jadi kita benar-benar bebas untuk mengekspresikan massa dari modeling foam box ini. Oh ya, ini hasil saya ini. Hasil tugas saya menggunakan, saya itu menggunakan repetition, bentuk yang direpetisi karena emang bisa memasukkan cahaya buatan. Kayak gitu. Saya masih ingat ini di komen bisa dipakai untuk shifting stories, tapi alangkah lebih baiknya kalau ini direpetisi kira-kira 2 kali lagi lah, sehingga bentukan terulangnya lebih terlihat. Tapi overall ini cukup bagus. Yang ketiga adalah Mass and Space. Mass and Space ini 2 hari karena kita ada kunjungan ke Leipzig Museum of Fine Art. Dan yang hari Jumat itu di universitas. Di hari Kamis ini, learning object-nya itu untuk mendapatkan komposisi yang baik, kayak gitu. Karena Mass and Space itu adalah sebuah komposisi dari material, gitu, sehingga bisa mengekspresikan dalam interior bangunan itu sendiri melalui komposisi. Ini adalah visiting kita di Leipzig sebentar. Jadi sebelum kita masuk,
Kita masuk, kita dapat penjelasan dulu di luar bangunan. Karena kalau misalnya tiba-tiba masuk, kan nggak ngerti ya mau ngapain gitu. Jadi ini menarik banget, terus kayak seperti kelas tapi di luar kelas. Nah ini museum ini apa sih bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya. Pokoknya Museum of Art lah di Leipzig. Nah ini kelihatan banget ya, apa sih namanya, komposisi pergeseran massa di dalamnya, padahal di luarnya itu kotak. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya berdiri di sini, saya merasa, yang saya rasakan tuh berbeda ketika saya berada di lantai 2. Ya, seperti itu. Padahal masih di area yang sama. Oke. Ini masih sama, ini coba dirasakan kembali, dan tugasnya adalah untuk membuat potongan lagi. Ini saya nggak kasih unjuk tugas saya lupa cantumin. Saya kalau nggak salah buat potongannya, dan itu ternyata cukup benar. Ini hari Kamis kita balik, tugasnya adalah untuk membuat maket dari batako ya, batako. Kenapa batako? Karena menurut dosen saya itu mesh and space dalam mengetahui konsep itu kita harus bersinggungan langsung sama materialnya, karena material itu sangat erat kaitannya dengan konsep tersebut. Sehingga dengan menggunakan batako, output yang dihasilkan itu sangat representatif. Ini sebelum kita mulai, kita bersih-bersih dulu, kita siap-siap dulu. Batakonya itu disediain satu orang cuma satu. Jangan sampai gagal, makanya sebelum kita pahat itu harus asistensi dulu sama dosen kita. Kira-kira kalau misalnya entrance-nya kayak gini, kasih tahu aja gitu konsep yang pengen dibuat. Saya mau entrance-nya kayak gini, nanti ini masuk ke cahaya masuk ke sini, antar ada courtyard juga gitu. Kalau misalnya di ACC langsung di eksekusi aja. Tapi kebetulan batako saya patah. Saya nggak mau dengerin. Dia nggak mau dengerin, udah ganti. Maaf itu tolong gitu. Dan ini presentasi dari Mesh and Space. Kita akhirnya mundur jadwalnya karena nggak sempat waktunya. Kita jam 5 masih mengerjakan maket. Karena udah nggak sempat lagi, ya udah kita beres-beres nih sampai dosennya juga bantuin nyapu biar cepat rapi. Ini hari Senin kita presentasi seperti biasa, tapi karena hari Senin kita udah belajar tentang urban design, jadi presentasinya agak ngebut. Ini hari Senin kita belajar urban design. Setelah melakukan presentasi Mesh and Space, kita melakukan kunjungan ke visit Ilm Park. Kenapa kita mempelajari urban design? Ya karena kita perlu merasakan juga ya lingkungannya sebelum mendesain. Ada 2 alasan kenapa kita harus kunjungan langsung ke site, yaitu agar kita bisa menganalisa secara artistik dan mendapatkan jawaban kebutuhan dari site itu sendiri. Nah, artistik analistik ini memang harus explore ke site ya, kayak gitu, karena ini adalah checklist yang harus kita lakukan selama di sana. Yang paling unik, kayaknya pernah dilakukan juga ya pas saya menjadi mahasiswa di UB, kita kunjungan, tapi jangan ngobrol sama sekali gitu, jangan ngobrol sama sekali sama teman, jangan bersuara lah sama sekali. Kita harus rasakan atmosfer itu sambil jalan gitu. Jadi kita jalan tuh keliling taman sama dosennya, yang mana yang jalannya cepat banget. Mau ngerasain apa ya, harus sensitif nih kayak gitu. Kita harus tahu apa yang membuat suasana di area tersebut kayak gitu, sehingga kita punya pengalaman sendiri yang bisa kita tuangkan ke karya kita.
Kalau misalnya kita bingung mau ngapain karena kita nggak boleh ngomong atau ngobrol sama teman kita, ya kita ngobrol aja sama diri sendiri. Lingkungannya kayak gimana sih, kayak gitu. Apa yang membuat suasananya bisa kayak gini? Apa yang paling berkesan gitu? What really impress you through the park lah kayak gitu. Kenapa Ilem Park? Ya nggak muluk-muluk sih karena emang dekat sama universitas sama gede banget aja gitu. Jadi kalau misalnya, karena kita emang bakal milih site di situ, sekalian survei lah. Sehingga kita bisa tahu nih apa yang menciptakan, apa yang mengkontribusi terhadap suasana tersebut. Itu ada tiga bagian ya. Yang pertama ephemeral, yaitu intangible fenomena seperti angin, bau, suara, bahkan intangible fenomena yang sedikit aja itu bisa sangat berpengaruh sama suasana yang ada. Lalu yang kedua itu yang mobile layer seperti manusia, hewan yang bergerak dan bisa diubah. Yang ketiga adalah massive layer yang nggak bisa diubah sama sekali. Tapi juga gampang diingat, seperti mungkin ada bangunankah di situ, atau topografinya, kayak gitu, atau pencahayaannya berbeda ketika kita berada di lingkungan itu. Pokoknya yang konstan dan nggak bisa diubah. Setelah kita merasakan, sudah jalan-jalan ke Ilem Park, yang capek banget gitu, nah ini tugas kita, yaitu menciptakan sebuah bangunan atau instalasi gitu, berdasarkan perasaan kita ketika kita jalan di situ. Kayak gitu. Maksudnya marketnya, bahannya boleh apa aja, bebas, tapi saya menggunakan yang tadi, styrofoam padat itu. Ini yang saya bentuk. Ketika saya jalan, saya memang agak bingung. Karena saya sangat asing dengan jalanan ini ya, tapi emang berliku-liku banget. Jadi saya buat instalasi kayak terowongan kayak gitu, awalnya itu berantakan gitu, jalannya berantakan. Ini saya bakal taruh instalasinya di sebelah sini, kayak gitu. Jadi ketika saya di sini, saya emang kayak bingung banget. Ini jalannya tanjakan, turunan, kayak gitu. Saya pengen bener-bener keluar dan ke dataran yang luas kayak gitu. Dan itu terbayarkan ketika saya sampai di menyusuri masih di jalur yang sama tapi menyusuri sungai, dan di sini ada bentangan yang luas dan situ baru pemandangannya bagus banget. Jadi saya menggunakan perasaan saya itu untuk membangun instalasi yang tadinya rumit kemudian menjadi teratur. Final test itu hari Selasa sampai hari Kamis, yaitu mengcombine semuanya, kayak prinsip open plan, courtyard, shifting stories, mass and space, sama urban design ke satu bangunan. Pas itu kita perlu bikin bangunan museum di Ilem Park. Tadi yang seperti diajarkan, open house, kita berpacu pada karya Miss van der Rohe sama Le Corbusier, courtyard oleh Heike Hanada, shifting stories oleh Kazuya Sejima, mass and space dari karya Peter Zumthor sama museum di Leipzig. Untuk urban design, kita merasakan suasana itu di Ilem Park. Ini tugasnya, ini timeline-nya. Nah, di sini tuh kita benar-benar boleh diskusi sama begadang di kelas. Kalau misalnya hasilnya bagus, kadang-kadang bisa dipanggil ke depan untuk presentasi. Misalnya kayak ada teman saya yang, bagus banget, kita semua kumpul, gimana sih caranya, gitu. Kayak ngobrol, terus bisa aja dosennya kayak, hai kamu maju-maju, ceritain kayak gitu. Itu menarik banget sih, karena suasana di studio itu hidup. Itu yang benar-benar pengalaman berharga banget untuk saya hidup, karena diskusi aja, cerita aja kayak gitu, jangan pelit-pelit. Karena bisa jadi muncul ide untuk kalian gitu. Terus banyak juga turis yang datang karena hari itu emang karena tahun 2019 itu perayaan 100 tahunnya Bauhaus, jadi emang banyak turis. Nora ini ngelihat matahari terbenam, ternyata
yang norak bukan cuma saya gitu. Jadi pada foto-foto itu menarik banget, kita boleh begadang di kelas karena memang peralatannya kan semuanya di kelas kayak pemotong gabus dan sebagainya. Ini final presentation, kita harus print pekerjaan kita yang di kertas A0 tadi yang tadi udah disampaikan videonya sama Dinora. Lalu kita siap-siap, kita tempel-tempel hias-hias kelas untuk exhibition, kita presentasi, terus kemudian kita buka kelas dari jam 3 sampai jam 5 sore untuk mahasiswa dari program lain datang ke kelas kita. Kita pun bisa datang ke kelas yang lain untuk melihat apa sih yang mereka kerjakan selama summer school, padahal mereka bukan program architecture design. Ini suasana kelas architecture design, ini pada datang nih dari program-program lain. Ini ada teman saya lagi ngejelasin ke temennya dari program lain, itu menarik banget, pemandangan yang menarik. Ini hasil output saya pakai, saya membuat Museum of Art di Elam Park. Ini kayaknya agak panjang ya kalau saya ceritain, waktunya juga udah singkat, tapi intinya ini saya menggunakan semua prinsip yang sudah diajarkan, yaitu open plan, ini bisa fleksibel, dan ada courtyard-nya juga di sebelah sini, shifting stories karena kita masanya itu beda ketinggiannya, dan bangunannya saya letakkan di agak tengah-tengah, jadi ketika jika orang keluar itu pemandangannya langsung hamparan dataran dari Elam Park yang bagus banget untuk menciptakan suasana yang saya dapatkan dari pelajaran urban design. Tapi ada juga pelajaran yang saya dapatkan selain architecture lesson ya, yaitu kepercayaan diri. Karena traveling itu membuat saya ya lebih percaya diri aja gitu, ngobrol sama orang lain. Karena pengalaman saya lebih banyak gitu, bukannya sombong. Terus saya mendapat view yang lain secara estetik dan praktikal, terus cara menjaga diri saya sendiri karena saya minoritas di situ, dan pertemanan dengan mahasiswa internasional lain. Terus ini ada Bauhaus Dessau excursion, ini kita jalan-jalan ke Dessau, sebenarnya nggak masuk ke dalam program architecture design, ini program tambahan, tapi yang mau datang nggak apa-apa, kita naik kereta bareng-bareng. What do you think? Ya ini pada norak ngelihat Bauhaus asli. Ini ada yang duduk di lapangan kayak kita duduk-duduk di Monas gitu. Ini juga kita ada dapat tour guide untuk ngejelasin tentang tentang sejarah di Bauhaus itu sendiri. Dan yang paling berkesan bagi saya bukan karena jalan-jalan ke Bauhaus Dessau itu sendiri, tapi saya melihat detail-detail yang nggak saya bisa lihat di buku-buku pelajaran. Kayak gitu, kayak saya ngelihat detail dari jendela yang mati yang mana, jendela yang hidup yang mana, kayak gitu. Terus saya ngelihat ternyata railing tangganya itu unik banget juga. Terus saya ngelihat bangku-bangku yang sangat-sangat multifungsi dan sebagainya. Itu saya nggak dapetin dari buku-buku pelajaran kayak gitu. Jadi melihat detail-detail kecil seperti itu udah membuat saya senang banget. Kayak gitu. Jadi final thought about Bauhaus, saya senang banget karena fasilitasnya banyak. Seperti tadi, printing gratis, A0. Terus ada alat guntingnya juga. Terus kita makan-makan, dosennya juga out of the box banget cara belajarnya. Saya nggak pernah belajar dari orang seperti dia sebelumnya sebenarnya. Mungkin ada beberapa tapi dia unik banget karena cara bahasanya seperti dia tuh bukan seperti dosen tapi kayak ngobrol sama temen aja gitu sama dosen itu. Kalau misalnya ngomel-ngomel, kalau kita protes juga nggak masalah. Terus koneksi sama international student
Kayak saya bisa ketemu sama Dinora, bahkan masih komunikasi sama dia atau sama teman-teman lain. Jadi kesimpulannya balik lagi bahwa Summer School itu sendiri itu punya 2 program. Salah satunya adalah architecture design. Architecture design yang tahun 2019 ini fokus ke museum building. Makanya kita belajar open plan, courtyard, shifting stories, mass space, dan urban design untuk menciptakan entrance yang menarik, membuat bangunan lebih luas, mendapatkan cahaya natural ke setiap lantai, menciptakan komposisi yang harmoni, dan merasakan suasana gitu. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian dari Bauhaus 2001? Karena saya merasa selama saya kuliah tuh saya mahasiswa yang biasa banget kayak gitu. Kalau misalnya ditanya dosen, mungkin nggak ada yang ingat sama saya. Dan saya tuh sering ngelihat Instagram HMA, karyanya bagus-bagus banget dari junior-junior saya. Makanya kalau misalnya saya aja bisa, kenapa kalian enggak? Kayak gitu, kalian pasti bakal jauh-jauh lebih bisa lagi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih Mbak Rizka. Selanjutnya bisa diputar untuk testimoni. How do you think about the curriculum in our summer school? I mean, like in architecture itself, what do you think about our practice lesson? Because we do so much thing, you know. We like every day we make models with different kind of material. What do you think about that? Well, in Bauhaus, my curriculum helped me a lot to get great jobs. Like, they're not that well paid, but they're great jobs because it's an opportunity. And you know, as I told you, like Bauhaus is the biggest ideal of an architect, you know, because in college they teach us about everything about Bauhaus, and they make like this significant importance to them. Like, so if you know, you can tell anybody, an designer or architect about Bauhaus, and they will know what it is. I realized that all these classes that they gave us, you have here seen like the composition of design, the mass, and the space, but really they open our eyes about that theory, because I feel it like that, because in college they explain you the same thing, but more above the lessons. But here we really live it. They really take us to the museum. They really take us to the That's actually a good point. Yeah, we got the visits, the practice, the lessons, and also, well, much better, like different kind of models, you know, because I never made the concrete thing. That's so hard. That one the hardest. That's the hardest part, I think. Like we do like softboard and then also clay, you know, the clay, but the concrete one is like. Yes, and that was new for me, because you know I never used the materials for the model. I was like former, and that's it, or the 3D thing, and that's it. They really made us get in contact with the material, with the mass and the space, and helped me a lot. I wasn't a student in there, but they helped me a lot in the professional thing and architectural thing to get new about the space, you know? Oke, terima kasih untuk panitia yang sudah memutarkan testimoni dari Dinora. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi, ya. Tapi sebelum saya berikan kesempatan ke peserta, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Rizka, ya, terkait dengan pengalamannya di Summer School Bauhaus. Di sini memang kalau kita melihat bahwa ternyata studio pembelajaran di Bauhaus itu memiliki perbedaan dengan yang sistem pembelajaran yang ada di kita, ya. Jadi kalau saya melihat tadi dari sharing yang sudah disampaikan Mbak Rizka, principal design kalau di kita itu tadi yang disampaikan Pak Susilo menggunakan
Dekaching atau mungkin buku-buku yang lain yang kita gunakan sebagai acuan. Nah, tapi yang membedakan di Bauhaus ternyata lebih kepada analisa preseden, terutama pada preseden yang real yang kita bisa kita kunjungi. Nah, kira-kira pertimbangan preseden yang apa ya, yang sesuai atau mungkin yang digunakan untuk kita menganalisa tersebut itu apa, Mbak Rizka? Oh, oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebenarnya untuk pemilihan presiden itu balik lagi ke dosen sih sebenarnya ya, karena ketika saya ingat-ingat lagi sebenarnya misalnya open plan nih, open plan itu kayaknya lebih banyak juga ya bangunan-bangunan arsitektur yang memakai konsep tersebut. Namun saya rasa Mary sendiri memilih suatu objek itu yang bener banget gitu. Bisa dibilang kalau misalnya open plan ya udah dia pakai open plan aja kayak gitu. Seperti itu. Ya walaupun mungkin di mix juga ya kayak gitu. Jadi pemilihan dari presiden sendiri ya cari bangunan yang benar-benar kelihatan konsepnya. Tapi bukan berarti preseden yang digunakan bangunan-bangunan lama sih. Kayak misalnya tadi punyanya Le Corbusier, jadul banget kan, tapi ternyata juga ada bangunan lain, Shifting Stories dari Kazuyo Sejima tadi, itu bangunan baru juga di New York. Kayak gitu. Jadi nggak mesti bangunan lama sama arsitektur Jerman tuh enggak. Lebih kepada bangunan mana yang paling kelihatan konsep yang ingin dipelajarin, kayak gitu. Dan yang paling mudah dicerna sama mahasiswa. Kayak gitu sih. Ya, berarti sebenarnya nama besar dari arsitek itu juga belum tentu karyanya dijadikan sebagai presiden juga ya. Jadi kalau saya melihat Ya, awalnya memang ada Le Corbusier, kemudian ada Mies van der Rohe, kemudian dan lain. Saya kira memang dari awal kita memilih dari nama-nama besar apa itu arsitek tersebut. Ternyata tidak hanya itu ya pertimbangannya. Iya, Oke. nggak juga sih sebenarnya. Misalnya kayak yang tadi kita kunjungan ke Bauhaus New Museum, ya itu kayaknya pertimbangannya karena deket aja gitu dari universitas dan kebetulan ada courtyard-nya juga kayak gitu. Ya udah kenapa enggak gitu. Jadi ya balik lagi sih banyak pertimbangan tapi nggak mesti arsitek besar dan yang jadul-jadul aja gitu. Terima kasih Mbak Rizka. Mungkin kita ke peserta, ada yang bertanya ke Mbak Rizka mungkin? Oh ini ada. Sebentar, Mas Muhammad, ya, mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan ke Mbak Rizka. Metode desain ala Bauhaus, apa sebenarnya metode desain ala Bauhaus itu sendiri? Kayak gini, kalau misalnya yang saya dapetin dari summer school itu bukan, ini saya sharing sebagai mahasiswa ya. Jadi ini yang maaf kalau misalnya jawaban saya agak terdengar sedikit ringan kayak gitu. Jadi apa yang saya dapetin di summer school itu bukan fokus ke style dari Bauhaus itu sendiri, tapi saya mau mendesain sebuah, sebenarnya final test-nya, final goal-nya itu bangunan museum ya, Muhammad iPad. Ya itu, jadi bukan benar-benar saya ngedesain menggunakan style Bauhaus itu enggak kayak gitu, tapi ya saya belajar di Universitas Bauhaus dan beginilah proses pembelajarannya kayak gitu. Jadi teori dulu, baru diajarkan lalu kupas tuntas preseden, lalu kemudian tugas, lalu presentasi dan diskusi, seperti itu sih. Tapi yang paling benar-benar membuat saya berpikir kayaknya ini benar-benar beda deh dari apa yang saya dapetin di universitas di Indonesia. Ya diskusinya itu benar-benar hidup banget, apalagi pas presentasi. Jadi pas kita presentasi
pas kita presentasi, kita kasih unjuk karya kita, itu direvisi bareng-bareng sama dosennya, sama mahasiswanya juga, kayak gitu. Misalnya saya kasih desain saya ke depan, misalnya saya presentasi, ayo silakan Rizka, misalnya presentasi, terus kira-kira nggak bagus gitu bangunannya, itu diambil misalnya modelingnya, terus dilihat sama dosen saya, terus kayak dikasih aja gitu sama mahasiswa lain. Nih, coba menurut kamu kayak gimana, coba ubah yang menurut kamu bagus, kayak gitu. Jadi, setiap karya yang akhirnya dihasilkan di kelas program arsitektur itu sebenarnya didesain oleh bareng-bareng, gitu. Jadi, lebih kepada diskusi yang hidup aja sih, diskusi yang hidup, berbagi ilmu itu sangat-sangat, sangat-sangat terjadi sering banget, kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ini sepertinya ada yang menambahkan ya dari Mas Abizar Al-Ghifari. Ya, mungkin bisa langsung mungkin Abizar bisa langsung jangan langsung ngetik ngobrol gitu. Mungkin tidak lewat chat. Ngobrol aja, nggak apa-apa. Mangga Abizar. Mas Abizar. Makasih banyak buat Mbak Rizka. Aku apresiasi banget sih pengalamannya keren banget dan udah mau berbagi juga sama kita. Jadi sebenarnya sih yang pertama aku lihat dari penjelasannya Mbak Rizka tadi, aku ngeliat itu sih Bauhaus ini kayak dia masih mempertahankan ciri khasnya dia gitu dari dulu, dari zamannya Walter Gropius, yaitu adalah modernismenya itu. Makanya kan modernism itu kan identik sama yang namanya open plan, terus habis itu courtyard, terus permainan efisiensi ruang. Nah, itu yang aku lihat tuh kayak dijujulin ya dalam tanda kutip ke mahasiswa yang belajar ke situ gitu. Dan aku ngeliatnya juga Bauhaus ini yang dia akhirnya kayak punya semacam kayak punya semacam unique value sendiri gitu loh. Jadi simpelnya tiap anak yang masuk ke Bauhaus pasti keluarnya itu jadi modernis gitu. Nah, itu yang aku tangkap dari Bauhaus itu. Terus yang kedua, terus habis yang kedua yang tadi nyambung ke pertanyaannya Mas Muhammad ya, itu kalau aku lihat sih si Bauhaus ini make modernism ini sebagai tools-nya untuk menganalisis presidennya, buat menganalisis konsep desainnya sampai ke dia bikin detail bangunannya. Itu yang tadi aku tangkap dari presentasinya Mbak Rizka sih. Terus tiga juga aku juga ngerasa kayaknya ini yang kurang di kampus kita ya, di arsitektur Indonesia. Soalnya yang aku tahu dan yang pernah aku rasain kalau di kampus Indonesia itu kebanyakan mereka itu nggak punya manifesto tertentu. Jadi justru kayak cenderung lepas aja. Akhirnya mahasiswa arsitektur yang masuk ke kampus di Indonesia ini itu ketika keluar dia belum tentu punya sebuah nilai yang bisa dibawa ke prakteknya dia gitu. Ciri khas kayak misalnya gitu ya? Iya, benar banget ciri khas gitu. Dan kayak misalnya aku to the point aja, mohon maaf nggak bermaksud menyinggung, kayak misalnya alma materku ya, Brawijaya gitu. Nah, ini Brawijaya ini kan dia punya Brawijaya itu kan punya moto arsitektur Nusantara. Nah, itu yang aku rasa moto itu belum dijujulin banget ke mahasiswanya sampai ke tahap detail kayak Bauhaus ngelakuin itu ke mahasiswanya. Nah, jadi itu yang jadi akhirnya goals-nya si UB yang mau masukin arsitektur Nusantara ini nggak masuk. Nah, mungkin itu yang bisa jadi semacam referensi buat kurikulumnya arsitektur di Indonesia, itu mungkin bisa nge-refer caranya Bauhaus buat memberikan ciri khas ke mahasiswanya gitu. Itu aja sih menurutku. Kalau ada yang salah silahkan bisa dikoreksi. Terima kasih. Setuju. Oke, terima kasih juga Bizar ya. Apa yang kamu bilang itu pernah saya omongin juga sebenarnya sama teman saya. Serius, tapi saya nggak masukin ke presentasi. Pas itu, kalau nggak salah di Nora itu dia mau buat, dia tuh ngajuin model, dia ngajuin bentuk bangunan, terus habis itu dipental-mental mulu sama dosen saya Mary Ulber, kayak nggak boleh kayak gini, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya curhat,
kok gini banget ya, perasaan gue di Meksiko, maaf ya saya ngomong gue, perasaan aku di Meksiko diterima-terima aja kayak gitu. Apakah kita benar-benar harus ngikutin kayak Bauhaus kayak gitu. Nah itu terus itu aku mikir kayak, oh iya ya bener juga kayak gitu. Karena apa yang aku desain gitu selama ini, ya udah aku pakai atap datar kayak gitu, aku pakai open plan bener banget dan courtyard sebagainya. Tapi ya nggak masalah juga kayak gitu karena itu menjadi itu menjadi pembelajaran tersendiri kan untuk kita kayak gitu. Nah ini menjadi PR juga nih misalnya kalau misalnya Brawijaya mungkin buat summer school, kita nggak punya summer school ya, kita punyanya musim hujan. Ya misalnya kita punya misalnya kayak kita punya short course gitu untuk mahasiswa internasional, gimana nih untuk biar supaya istilahnya membrainwash mahasiswa internasional itu sendiri biar supaya ini loh arsitektur Nusantara tuh seperti ini kayak gitu. Kita harus punya pembelajaran yang pakem gitu dan kita harus bangga juga sama hal itu seperti orang-orang Weimar sangat bangga dengan Bauhaus-nya. Seperti itu. Jadi itu benar banget sih. Saya jadi keinget diskusi saya sama Dinora. Iya ya, kita tuh benar-benar kayak belajar Bauhaus banget ya di sini, modern banget kayak gitu. Keluar-keluar ya bisa jadi kita pakai modern mulu kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak belajar dari tempat lain. Seperti itu. Iya. Terima kasih masukannya Mas Abizar ya, dan juga tanggapannya dari Mbak Rizka. Mungkin di sini saya berkomentar sedikit juga. Mungkin kalau summer school dan lain sebagainya, mungkin di institusi lain yang di Indonesia juga sudah ada yang memang memperkenalkan teknologi-teknologi yang mengangkat kearifan lokal kita gitu. Jadi saya rasa mungkin UB atau mungkin institusi lain yang ingin menyelenggarakan kegiatan summer school yang lebih mengangkat potensi kita yang kita miliki itu mungkin kita bisa berkolaborasi dengan institusi-institusi yang sudah melakukan itu yang ada di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya ini ada Rozi, Al-Fahrur Rozi. Mungkin bisa langsung bertanya ke Mbak Rizka. Langsung aja. Halo. Tekan unmute, Rozi. Oh, nggih. Nggih. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Waduh, Rizka lagi di dan Borobudur, Rozi. Iya, latarnya itu. Iya, gini. Jadi yang menarik perhatian saya dari pemaparan dari Mbak Rizka tadi terkait desain proses yang menurut saya begitu kompleks ya, seperti itu. Dan yang juga saya temukan lumrah ada di pembelajaran kita atau kurikulum kita seperti biasanya. Nah, apakah proses desain yang seperti itu juga bisa diterapkan di kurikulum kita atau setidaknya bisa menjadi salah satu bagian dari proses desain secara umumnya di Indonesia, dan kalau misalkan ada gitu, apakah hasilnya juga bisa diterima langsung atau masih bahkan sampai sekarang bisa jadi asing gitu buat mata orang Indonesia sendiri, Mbak. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Rozi. Pertanyaannya bagus banget. Itu udah jadi bahan diskusi saya pas pulang summer school sama Pak Susilo. Kalau nggak salah kayak, bisa nggak sih itu kelas kita kayak gini gitu, ya ampun, marketnya yang banyak gitu kan, kayak satu hari tuh kita bisa belajar satu konsep udah selesai, nggak usah dibawa-bawa pulang, itu tuh udah jadi bahan diskusi saya juga sama Pak Susilo. Kalau dari saya yang sudah merasakan, saya sih positif sebenarnya bisa gitu, sebenarnya bisa. Yang penting ada fasilitasnya aja dan mood kita mengerjakan itu berjalan seiringan dengan suasana di studio itu sendiri kan. Gitu. Kenapa sih anak-anak summer school itu pada doyan begadang di kelas kayak gitu ya? Karena peralatannya banyak kayak gitu, misalnya meja-mejanya luas, teman-temannya asik dan pemaparannya to the point
gitu. Kita jadi udah tahu apa yang mau kita lakukan, kayak gitu. Kita juga diajarin langsung, maksudnya presiden-presidennya itu bangunan-bangunan terbangun. Jadi itu kayak udah jelas, nggak konsep lagi, nggak teori lagi. Jadi kita kayak udah tahu gitu apa yang mau kita lakukan. 1 hari untuk belajar satu konsep itu menurut saya bisa banget kayak gitu. Ini masalah apa ya, pembahasannya bakal ringan atau beratnya ya memang sih waktu itu nggak bisa bohong ya gitu. Tapi kalau misalnya mau singkat-singkat kayak seperti saya pelajarin gitu di Bauhaus, untuk belajar teori terus kita kupas tuntas preseden, terus buat lagi modeling sama gambarnya, itu buktinya bisa aja kayak gitu. Jadi balik lagi mungkin kita perlu evaluasi dulu fasilitas yang kita punya, kayak gitu kita benahin bareng-bareng. Saya yakin bisa sih, kayak gitu. Oke, berarti harus ada ini ya, kerjasama antara institusi dan juga mahasiswanya. Ya, jadi kalau institusi sudah menyediakan fasilitas yang lengkap, mahasiswanya juga harus aktif, juga harus rajin untuk berdiskusi pada setiap kegiatan studionya. Ya, mungkin seperti itu. Ini waktunya juga masih ada waktu untuk sesi diskusi ini. Ini saya melihat di kolom chat sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, tapi saya punya satu pertanyaan lagi nih Mbak Rizka, sambil menunggu waktunya. Tadi kalau saya melihat presentasi dari Mbak Rizka, kalau studio Bauhaus itu lebih ditekankan pada aspek ruang dan bentuk ya. Kira-kira pada saat pelaksanaan studio di sana itu konsep-konsep struktur, kemudian capital investment dan lain-lain apa juga dipertimbangkan? Oke, terima kasih Bu Wiwi. Jawabannya tidak. Tapi kita tetap apa ya, memikirkan tentang struktur dan sebagainya, di mana sirkulasi vertikal dan sebagainya. Kalau misalnya ada gitu, kita tetap memikirkan hal itu. Cuman untuk kayak, aduh bisa nggak ya, kayaknya ini teknologi yang mahal gitu. Itu nggak kita pikirin sama sekali. Yang penting kita berkreasi, ibaratnya apa ya, kata kasar itu kayak segila mungkin kayak gitu. Karena ini kesempatan kita untuk bisa out of the box, out of our comfort zone gitu, di luar zona nyaman. Kapan lagi gitu. Jadi karena yang ditakutkan adalah periode summer school yang sangat-sangat pendek ini akan menjadi suatu yang sia-sia karena pesertanya takut untuk berkreasi. Karena mikir, aduh capital investment, ini gimana ya nanti ya, kayak gitu, strukturnya atau lain sebagainya, kayak gitu. Jadi, misalnya nih, tadi kan shifting stories, apa ya, masanya tuh gila banget kan, misalnya kayak ada bukan karya saya sih, ada teman saya yang parah banget gitu, misalnya kayak cantilevernya. Ya selama itu masuk ke dalam konsep yang diajarkan, dosen saya akan approve gitu, kayak oh ya ini lumayan lucu juga nih kayak gitu ibaratnya. Ya itu jadi summer school ini mengajarkan kita untuk berkreasi di luar zona nyaman kita sih. Kita kayak dilepas dari kandang apa ya, peraturan-peraturan birokrasi kayak misalnya apa sih, mesti kayak gimana gitu, misalnya kayak ada gitu-gitu ya. Benar. Kita udah nggak usah pikirin itu dulu kayak gitu. Itu sih. Oke. Oh, Ini mungkin pertanyaan terakhir jadi dari Mbak Ida ya, Mbak Ida Sapta. Halo Mbak Ida. Dari Pak Ari. Halo, selamat malam. Oh iya. Selamat malam. Iya Mbak Ida, monggo. Sepertinya di atas saya ada yang bertanya duluan tuh Mbak Bu moderator. Mungkin saya setelahnya saja. Oh baik. Pak Ari, halo. Baik, silakan sesuai dengan yang ditulis saja, bagaimana? Oh, oke Terbaca? Pak. Atau saya bertanya langsung? Boleh bertanya langsung. Monggo Pak kalau Oke. mau. Terima kasih Mbak Rizka.
apakah kurikulum di summer school itu kira-kira sama dengan kurikulum semester biasa, seketat itu, tapi tidak terlalu dalam, ya karena kan hanya sebentar. Nah, terus terang saja saya mohon maaf, saya pernah mengambil PA7 di Amerika, itu setiap semester, quarter itu 2 tugas, dan tiap 2 minggu, tiap seminggu 2 kali presentasi. Tapi tadi kan tiap hari presentasi, jadi mungkin agak beda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ari. Apakah beda dengan semester biasa? Pastinya beda sih Pak. Pasti beda karena di program misalnya dari pemberitahuan sendiri sebelum kita apply, mereka udah kasih tahu kalau misalnya program ini khusus untuk membangun bangunan museum. Kayak gitu. Jadi apa yang perlu kita dapatkan, apa yang perlu kita pelajarin agar bangunan museum kita itu sesuai sama apa yang user butuhkan gitu misalnya. Apa yang membuatnya menjadi menarik, kayak misalnya kayak entrance yang menarik, ya udah akhirnya muncullah pembelajaran open plan di hari pertama kayak gitu sebagainya. Ya pasti kalau jawaban dari saya sih berbeda dari semester biasa. Tapi memang dikemasnya secepat itu karena emang kan singkat, tapi seberusaha mungkin mahasiswa-mahasiswa internasional keluar seenggaknya gitu udah tahu nih dikit-dikit. Jadi kalau saya diajak ngobrol, lu pernah ke Bauhaus ya, gitu. Kamu pernah ke Bauhaus, ceritain apa ya, udah tahu kayak gitu. Itu yang menarik sih, cara pengemasannya yang seru tapi juga bikin stres. Itu sih Pak. Terima kasih Mbak Rizka. Pak Ari, sudah, oke. Untuk selanjutnya Mbak Ida. Iya, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf izin off cam dulu ya, karena sinyalnya agak nggak stabil. Ya. Iya, baik. Iya, Mbak Rizka. Ya, salam kenal. Pemaparannya bagus sekali ya, menarik sekali. Pengalamannya juga seru, bisa ikut summer school di Bauhaus gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa bisakah summer school yang singkat itu diperbandingkan dengan kuliah sarjana arsitektur yang bertahun-tahun gitu ya? Saya rasa kok tidak semudah itu ya gitu. Jadi kayak misalnya yang tadi Mbak Rizka tadi bilang, kalau di sana itu semangat mahasiswanya mahasiswanya itu semangat terus dari pagi sampai malam seperti itu gitu. Kalau di kita yang 1 sampai 4 tahun minimal atau ada 5 tahun bahkan lebih itu apakah bisa seperti itu? Kan pasti ada naik turunnya gitu kan. Kemudian mengenai metode tadi ya di Bauhaus itu diajari dengan cara seperti itu, saya pikir kok kalau menurut pengalaman saya di Brawijaya dulu, kalau tidak salah di tahun 2006 itu di setiap studio arsitektur itu ada pendekatan metode desain di setiap di setiap studio. Kalau nggak salah di A1 itu ada metode intuitif. Kemudian yang di A2 apalagi 3 sampai kalau saya dulu sampai 6 ya. Itu 6 itu pendekatan dengan metode fenomenologi gitu. Jadi saya rasa itu paket komplit gitu. Dan memang mahasiswa itu ya tugasnya memang menemukan dan mencari tahu gitu, menggali gitu. Seperti saya dulu juga pas udah mau di akhir-akhir semester gitu, saya turun lagi ke bawah, saya mau dapat sesuatu nih. Kalau saya mau jadi praktisi, saya apa yang bisa saya dapat? Paling nggak 1 saja saya ingin dapat itu untuk saya jadi bekal saya berpraktik nanti seperti itu. Dan memang kalau saya pikir ya kewajiban mahasiswa emang gitu, emang harus nyari dari sekian macam sajian yang dikasih di kurikulum arsitek itu, ya kita yang harus memilih gitu untuk menjadi arsitek yang baik tentunya gitu. Ya, terima kasih, itu aja ya. Iya, terima kasih Wida. Bener banget sih kalau misalnya lulus dari summer school tahu-tahu jadi arsitek praktisi itu nggak mungkin banget karena summer school itu kan program khusus untuk mahasiswa, kalau bisa mahasiswa tingkat bahkan
untuk jenjang umurnya itu umur 17 pun udah bisa coba ikut arsitektur desain, itu udah bisa kayak gitu. Jadi memang program ini dikhususkan untuk menggelitik keingintahuan mahasiswa dan bisa membuat langsung gitu karyanya di waktu selama harusnya mereka liburan loh gitu kan, summer itu kan mahasiswa kan liburan tuh, tapi mereka belajar malah justru datang ke Bauhaus untuk belajar kayak gitu. Dari pandangan saya sih ya summer school itu memang diperuntukkan untuk menggelitik keingintahuan aja sih. Nah, masalah untuk menyelam lagi, karena menurut saya shifting stories itu masih banyak lagi, dan cara eksekusinya juga banyak banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya summer school tahu-tahu, wah summer school, ayolah desain rumah sama saya, ya nggak mungkin kayak gitu sih. Maksudnya saya juga nggak merekomendasikan itu. Saya lulus pun dari summer school, saya merasa justru punya keingintahuan yang lebih besar lagi dibandingkan sebelum saya masuk, sebelum saya belum menjadi peserta Bauhaus kayak gitu. Jadi saya tahu cukup tahu gitu di summer school gitu. Saya juga membangun koneksi kayak gitu, koneksi dengan mahasiswa-mahasiswa internasional. Tapi ketika pulang justru itu meningkatkan motivasi saya gitu untuk belajar. Kayaknya kalau misalnya Mass and Space kayak diginiin bisa deh kayak gitu. Coba cari tahu kayak gitu apa aja sih metode yang bisa saya lakukan seperti itu. Jadi summer school memang agak dangkal gitu. Pembahasannya ringan. Nggak bisa dibandingkan sama kuliah sarjana yang bertahun-tahun yang ya ketika lulus dari kuliah, kalian punya tanggung jawab yang besar untuk membawa gelar sarjana arsitektur itu sendiri kayak gitu. Sementara kan kalau summer school ya cuma sertifikat ICT. ICT juga nggak bisa dipakai di Indonesia. Kalau dipakai di Eropa baru bisa. Itu kita dapat poin berapa belas gitu. Jadi kalau misalnya kita lanjut ke universitas luar itu bisa dipakai. Jadi nggak bisa penuh 100% juga dipakai di Indonesia. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Chandra Rio Maulana. Halo, Chandra Rio. Oh iya, halo. Ya, bisa langsung mengajukan pertanyaan ke Mbak Rizka. Oh iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Wiwik selaku moderator dan juga Pak Susilo selaku panitia yang menginisiasi kegiatan ini, dan juga kepada Mbak Rizka, presentasinya sangat menarik. Saya memberikan aplaus dan juga ingin menanyakan bahwa sebenarnya dalam proses summer school tersebut, apakah dalam waktu 2-3 minggu tersebut sudah cukup untuk dari proses sampai itu hanya sekedar tahu, atau sudah sampai ke level yang sudah paham dengan bagaimana Bauhaus itu konsep itu bekerja dengan desainnya sendiri, atau kalau misalnya belum sampai ke tahap pemahaman tersebut karena dengan waktu yang singkat, maka bisa divalidasi bahwasanya memang summer school ini tidak bisa kita bandingkan dengan sarjana-sarjana di Indonesia dan juga lainnya. Mungkin atau ada catatan-catatan lain dari Mbak Rizkanya sendiri. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kayaknya juga masih berkaitan sama pertanyaan dari Bu Ida. Mungkin saya ganti istilah summer school ini seperti kelas trial untuk S2 lah, ibarat kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau lanjut nih ke studi S2 misalnya di Bauhaus, kayak gimana sih cara pembelajarannya, ya itu boleh ikut summer school. Tapi kalau misalnya kayak pengen banget untuk tahu teori sesuatu, teori modernism, ya kalau bisa jangan ikut summer school, langsung aja ikut S2 khusus program tersebut.
kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya summer school, balik lagi, summer school itu seperti menggelitik keingintahuan kita untuk sesuatu yang kita nggak dapetin di universitas kita kayak gitu, sehingga untuk kedepannya kita lebih tahu apa yang ingin kita cari, ingin kita pelajarin, seperti itu. Apa sudah cukup menjawab? Oke, Mbak, makasih. Sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih juga Mbak Rizka. Ini sepertinya list pertanyaan di kolom chat ini sudah tidak ada. Mungkin sebelum saya tutup sesi utama ini, diskusi ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari presentasi yang sudah dilakukan oleh Mbak Rizka. Yang pertama, kegiatan Studio Bauhaus diawali dengan membuat model berupa market study dengan menggunakan berbagai macam material sehingga mahasiswa dapat mengetahui karakter dari setiap material dan juga mempermudah mahasiswa untuk mengeksplor potensi mereka dalam mengembangkan ide dan bentuk. Kemudian yang kedua, mahasiswa diajak untuk langsung ke site, merasakan kondisi site, dan mempertimbangkan aspek-aspek tangible dan intangible-nya. Dan bagaimana pengaruh bangunan kita pada lingkungan sekitar dan juga sebaliknya bagaimana alam dapat memberikan kontribusi pada bangunan kita. Kemudian yang terakhir, studi preseden menjadi prinsipal desain dalam studio Bauhaus karena dengan studi preseden maka mahasiswa dapat langsung merasakan pengalaman ruang. Itu tadi pembacaan kesimpulan yang saya peroleh dari presentasinya Mbak Rizka. Saya ucapkan banyak terima kasih Mbak Rizka dan juga peserta dari Belalak seri 2 ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah atas salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke host Pak Susilo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wi. Menarik sekali ya jadi paparan malam hari ini. Kalau menurut saya cukup membelalakkan mata, atau saya sendiri juga ikut terbelalak gitu ya. Jadi baru saja kita mendengarkan paparan studio ala Bauhaus dari Mbak Rizka dan juga tadi sudah dielaborasi oleh Ibu Moderator, Ibu Wiwi dengan audiens yang secara langsung tentunya tentang bagaimana penyelenggaraan studio Bauhaus ya. Bisa mempelajari langsung objek-objeknya, kemudian dengan mempelajari objek-objek secara langsung, kita bisa mempelajari bagaimana denah itu dipelajari, bagaimana mempelajari potongan, bagaimana mempelajari pencahayaan, bagaimana mempelajari material, dan yang unik adalah memasukkan semacam intangible fenomena. Cara mempelajari prinsip desain pun yang menurut saya juga baru gitu ya. Jadi kalau sementara ini kita sering merujuk kepada salah satu buku yang sangat dominan kita pakai, ternyata di sana cara membedahnya berbeda. Jadi prinsip desain itu diambil bukan dari sesuatu yang kita biasa lakukan, tetapi sesuatu yang lain. Bagi saya itu merupakan hal yang baru. Ya, mungkin barangkali karena summer school gitu ya, tapi itu satu ide lah ya. Lalu kemudian cara mempelajari prinsip desain yang baru itu, yang mungkin barangkali di kita, di institusi kita, di institusi pendidikan kita, juga ada sesuatu hal yang mungkin membuka mata. Gitu. Di dalam metodologi desain itu, desain cara itu mungkin sangat-sangat rasionalisme gitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Ida bahwa di UB itu juga dikenalkan dengan metodologi desain, maka apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Rizka itu sangat-sangat rasionalisme sekali. Tapi di sisi lain, saya juga melihat bahwa di situ ada panduan strukturalisme. Jadi berdasarkan tipologi dari 1, 2, lalu kemudian disamakan, karena di bagian akhir pun harus dikombin gitu. Dan yang unik adalah bahwa walaupun Bauhaus mungkin barangkali sangat rasionalisme, sangat strukturalisme, itu ada semacam intangible fenomena yang bagi saya itu adalah sangat intuitif dan fenomenologis, campuran di antara dua itu. Di mana di Belalak 1 kita sudah melakukan diskusi tentang metodologi intuitif. Nah, kita melihat inilah mazhab Bauhaus. Inilah mazhab Bauhaus. Inilah manifesto arsitektur Bauhaus. Kalau tadi istilahnya Abizar gitu ya. Bagi institusi pendidikan arsitektur yang katanya merujuk pada Bauhaus, maka apakah tetap kita ingin merujuk kepada mazhab ini? Atau
malah kita berpaling kepada mazhab yang lain, karena memang tadi istilahnya adalah seperti dijejali begitu ya dengan mazhabnya Bauhaus, atau justru kita membuat mazhab atau manifesto sendiri. Nah, ini tantangan sebenarnya. Tentu untuk merubah itu atau kita membuat relnya itu tentu perjalanannya akan sangat panjang. Tapi kalau kita tidak memulai ya kapan lagi? Setidaknya apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Mbak Rizka di sana itu, setidaknya buat saya membuka mata saya bahwa ada sesuatu yang secara prinsip itu dipegang betul. Sehingga dia kekeh kalau istilahnya begitu ya, ada peringatan 100 tahun, itu metode itu selalu ada. Apa yang dikerjakan manifesto yang ada itu ya seperti itu. Kalau jalan catatan saya kan Walter Gropius yang lalu kemudian di awal-awal berdirinya Bauhaus yang merubah kurikulum di awal, tapi sampai dengan sekarang kurikulumnya masih tetap dipegang seperti itu. Jadi ada yang menarik tapi tadi ada yang satu yang menarik gitu ya, bahwa ketika kita yang terbiasa merancang dengan menggunakan pendekatan grafis terlebih dulu, malah justru seolah disalahkan dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kita malah justru diminta untuk langsung saja bersentuhan dengan realita. Langsung saja pelajaran itu bersentuhan dengan yang sejatinya gitu. Jadi membongkar pasang itu hal yang lumrah gitu. Jadi kalau misalkan tadi kaitan dengan open plan, oh ternyata bahwa dinding itu tidak harus terkait dengan struktur, dia bisa digeser ke sana kemari. Nah, ketika kita menggunakan grafis malah justru ada keterbatasan. Nah, oleh karena itu di pihaknya Bauhaus dari tadi saya memperhatikan dari mulai open plan, kemudian inner courtyard, kemudian shifting stories, kemudian mass and space, urban design, dan lalu kemudian dikombinasi. Market itu atau 3D yang langsung dirasakan itu menjadi sangat dominan. Ya, nanti kaitannya dengan hal itu mungkin kita bisa merancangkan sesuatu atau merancang sesuatu untuk pendidikan studi kita. Ya, sekali lagi ini sangat-sangat menarik ya. Terus saya membuka mata gitu, minimal membuka mata saya. Harapannya adalah itu nanti kita bisa untuk berstrategi ke depan. Baik, saya rasa begitu. Malam ini sudah larut gitu ya. Kemudian kita saatnya untuk beringsut. Jadi terima kasih kepada Ibu Bapak, teman-teman kolega dan mahasiswa yang telah menghadiri acara belalak kedua kali ini. Tapi saya akan memberikan spoiler untuk belalak ketiga. Barangkali panitia bisa share screen dulu draft posternya untuk seri ketiga karena tadi Abicar juga sudah menanyakan untuk seri berikutnya seperti apa, maka ini saya akan memberikan spoilernya dulu. Barangkali panitia bisa dibantu untuk menampilkan posternya tentang seri belalak ketiga. Double klik kali ya. Ini adalah seri ketiga, jadi kita akan, nah itu ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bukan boom, tapi BIM. Ya ini adalah semacam falsifikasi, jadi saya mencoba bahwa selama ini BIM itu dianggapnya sebagai cara untuk membuat modeling, tapi ternyata kalau modeling kan hanya 3D, tapi ternyata bahwa BIM itu Building Information Management, itu ternyata sampai 7 dimensinya. Jadi dimensi ke-7, dimensi ke-6, dimensi ke-5, dimensi ke-4, 3, 2, 1. Kalau kita baca yang mulai dari dimensi 1 sampai dengan dimensi ke-7. Nah, nanti kita akan bicara tentang kerja kolaboratif yang sesungguhnya. Kecil sekali ya. Kerja kolaboratif yang sesungguhnya. Jadi nanti di seri 3 kita akan bicara tentang proyek-proyek yang sudah dikerjakan dengan menggunakan Building Information Management. Dimulai dari awal sampai dengan akhir. Dan ini kita akan coba untuk memaparkan bahwa BIM itu tidak hanya sekedar dilihatkan sebagai modeling, tetapi dia model. Jadi antara model dengan modeling itu adalah dua hal yang berbeda. Nanti di seri ketiga kita akan bicara itu lebih banyak melalui presenternya, yaitu Puji Astuti yang langsung melalui proyek-proyeknya. Ya, barangkali itu spoiler yang bisa saya berikan kepada para hadirin di sini. Silakan ditutup kembali. Saya berharap nanti untuk yang seri ketiga, ini saatnya praktisi ya. Ini saatnya praktisi, kita bicara tentang praktisi, karena BIM saat ini mungkin sedang boom. Jadi kita akan bicara prakteknya seperti apa, penerapannya di lapangan seperti apa, pada real project yang seperti apa. Harapannya seperti itu.
Saya berharap juga para audiens dan ibu bapak kolega mahasiswa juga ikut hadir nanti di sesi berikutnya. Saya rasa begitu, ibu bapak. Terima kasih karena malam sudah larut. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat. Selamat berjumpa lagi nanti di seri ketiga berikutnya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, terima kasih. Silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Susilo. Terima kasih banyak kepada para peserta webinar pada malam hari ini yang sudah mengikuti acara dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu undangan yang sudah berkenan hadir pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam berarsitektur. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.